Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Firman, sehat? Alhamdulillah sehat. Maaf ya saya buka ya biar kita lebih jelas ya ngobrolnya. Sedangkan sehat. Sehat alhamdulillah. Kok unik ya maskernya itu? Iya. Bukan punyanya ceweknya ya? Bu, Oh, memang belinya asalnya dari sini. oh asalnya begitu ya. Oke. Gimana? Ada yang saya mau tanya. Iya apa ya? Ini berasal dari lubuk hati sendiri. Ada apa dengan lubuk hatinya tuh? Ini kejadiannya di rumah, Di masyarakat. di kampung saya sendiri. Yang dimana di sana ada di suatu majelis atau Di masjid? di masjid di suatu ibadah. Nah, salah satunya di ibadah subuh, sholat subuh. Sholat subuh. Gimana sholat subuh? Karena di sana juga banyak beraneka ragam pemahaman. Jadinya ada sedikit kejanggalan maupun pemahaman kami yang sedikit mungkin Berbeda dari yang lain. Berbeda, dan juga bisa karena kami orang awam mungkin bisa jadi kami memvonis mereka itu sesat. Oh, Bisa jadi sesat. kok sampai segitunya ya? Mungkin karena keawaman itu. Karena kefanatikan. Fanatisme. Iya. Gimana? Jadi gini, pas subuh yang dimana lebih-lebih pada kunut. Kunut? Di sana itu ada juga yang tidak memakai kunut. Oh, tidak memakai kunut. Terus yang dianggap sesat yang memakai kunut atau yang tidak memakai kunut? Menurut di sana yang kemarin saya diskusi, ternyata mereka bilang itu sesat. Yang tidak kunut apa yang kunut? Tidak kunut. Iya. Oh gitu ya tadi. Jadi di sana itu sampai ada sebagian masyarakat yang fanatik bahwa kunut itu hukumnya wajib begitu. Benar. Apalagi sampai menyesatkan kelompok lain yang tidak berkunut. Ini yang berbahaya, ini yang begini-begini. Menyesatkan, iya, sesama umat Islam. Padahal hanya persoalan kunut. Mestinya yang sesat yang tidak sholat. Ya, benar. Ya, begini. Fanatisme apapun alasannya tidak dibenarkan. Karena ta'assub ini akan menimbulkan konflik-konflik horizontal di kalangan masyarakat muslim. Mestinya orang muslim itu saling menghormati untuk terciptanya keutuhan dan persatuan Islam itu. Oke, begini. Terkait dengan kunut, ulama-ulama madhab sebenarnya sudah lama mendiskusikan itu. Kalau kita bacakan ini di dalam kitab ini, was-sunnatu an ayyaqnuta fi subhi rawahu Syafi'i anil khulafa'i rasyidin al-ba'ti wa huwa qawlu Malik. Dalam riwayat Asy-Syafi'i sebagaimana tradisi para khulafa ar-rasyidun, dan ini juga pandangan dari Imam Malik, bahwa sunnah hukumnya berkunut di waktu salat subuh. Berbeda dengan pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, wa qala Abu Hanifah la yusannu fi subhi kunut. Sementara kunut di waktu salat subuh menurut Imam Hanafi tidak disunnahkan. Ini kan sudah berbeda kan? Kemudian waqala Ahmad, menurut madhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, al-kunutu lil a'immati yad'una lil juyush. Imam itu ketika berkunut di waktu subuh tujuannya adalah untuk mendoakan para serdadu-serdadu, tentara-tentara, mujahid-mujahid di medan perang. Karena menghadapi suasana yang genting, suasana yang nazil, yang genting. Maka terkait dengan ini bisa kita ambil pemahaman bahwa ada khilafiyah, ada perdebatan di kalangan ulama-ulama mazhab sendiri terkait dengan status kunut di waktu subuh. Jadi kalau dilihat dari kasus yang tadi, jangan-jangan dia bermadhab Hanafi sehingga tidak kunut.
Yang menjadi masalah bagaimana kalau misalnya imamnya kunut, makmumnya tidak kunut. Nah, ini bagaimana? Nah, itu kan? Nah, itu. Oke. Wakhtalafa Abu Hanifah wa Ahmad fi man shalla khalfa man yaqnut fil fajr. Ulama berbeda pendapat, terutama Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, fi man shalla khalfa man yaqnut fil fajr. Kalau ada makmum bermakmum kepada imam yang berkunut, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Imamnya berkunut, makmumnya ini harus berkunut atau boleh tidak berkunut? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Hal yutabi'uhu amla? Apakah makmum ini harus mengikuti imamnya yang juga kunut atau boleh tidak mengikuti kunutnya? Qala Abu Hanifah, menurut Imam Hanafi, la yutabi'uhu. Jadi boleh makmum tidak kunut meskipun imamnya berkunut. Wa qala Ahmad, sementara menurut Imam Ahmad, yutabi'uhu. Jadi makmum ini harus mengikuti imam yang kunut. Jadi meskipun kebiasaan sehari-harinya tidak kunut, kalau imamnya di waktu subuh dia berkunut, maka dia harus mengikuti imam. Ini namanya iktida, mengikuti imam. Sementara pandangan Abu Hanifah ini real kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Di sana ketika waktu subuh jarang sekali imam-imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi yang berkunut. Sehingga ya orang-orang Indonesia yang mayoritas berkunut, misalnya kalau dia mengikuti mazhab Syafi'i, maka dia tidak berkunut. Jadi di situ kemudian seakan-akan ya, menghormati iktida, mendahulukan iktida, mengikuti imam. Sebab kunut tadi statusnya menurut Syafi'i hanya sunnah. Sementara iktida, mengikuti imam, itu hukumnya wajib. Nah, jadi mendahulukan iktida daripada kunut sendirian. Saya khawatir ini sudah rukuk sementara makmumnya masih kunut. Dia sudah iktidal, kita masih khusyuk kunut. Nah, itu. Sudah berapa rukun yang ditinggal? Nah, itu ya. Wa qala Abu Yusuf, "Idza qanata al-imamu", apabila imam itu kunut, maka makmum juga faqanata ma'ah. Makmum juga harus kunut bersama imam. Meskipun ketika sholat sendirian dia tidak kunut. Lagi-lagi alasan iktida, mengikuti imam lebih utama daripada hanya bersikukuh misalnya dengan pandangan ijtihadnya yang mengatakan bahwa kunut itu tidak disunnahkan sebagaimana pandangan mazhab Hanafi ya tadi. Wa kana Malik, sementara Imam Malik, wa kana Malikun la yarfa'u yadayhi fil qunuti. Kata Imam Malik, boleh saja tidak mengangkat tangan ketika kunut. Wastahabbahu Syafi'i, sementara menurut Imam Syafi'i mengangkat tangan di saat kunut itu hukumnya sunnah. Nah, karena itu maka kalau kita lihat perdebatan-perdebatan ulama sebenarnya indah kalau kita memahami dan menerapkan dalam praktek ibadah kita ketika imam dan makmum ini beda mazhab. Simpulnya adalah bahwa boleh antara imam dan makmum beda mazhab dalam salat berjamaah. Yang kedua, mendahulukan iktida lebih utama daripada mengikuti mazhabnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dalam berjamaah itu ju'ilal imam liyu'tamma bih. Prinsipnya selalu itu, bahwa imam itu dipilih sebagai imam dalam rangka agar kita bisa mengikuti imam.
Sama seperti yang saya contohkan tadi. Ya, real kita temukan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Pandangan lain yang berbeda terkait dengan kapan harus berkunut. Kalau tadi Malik dan Syafi'i boleh berkunut, tapi tidak harus angkat tangan, kata Imam Malik. Kata Syafi'i enggak, sunnah angkat tangan saat berkunut, karena itu doa. Kemudian yang berbeda adalah kapan harus berkunut. Menurut madhab Syafi'i, wa mahalluhu 'inda Syafi'i ba'da ruku'. Setelah ruku', i'tidal kan? Sami'allahu liman hamidah, kemudian membaca kunut menurut madhab Syafi'i. Sementara menurut Malik, ya, qabla ruku'. Wa qala Malikun qablahu. Menurut Imam Malik, sebelum ruku' kunut. Ibaratnya kita membaca Fatihah, kemudian membaca surat-surat. Nah, setelah surat sebelum kunut, sebelum ruku' berkunut terlebih dahulu. Sejauh itu ulama berijtihad. Maka kalau kemudian semangat ulama dalam berijtihad ini disesatkan, ini menurut saya terlalu simplistis dia menilai ijtihadnya para ulama. Lucunya adalah orang Islam sekarang itu mudah menyesatkan orang hasil ijtihad orang lain, padahal dia sendiri belum bisa berijtihad. Ini dia keawaman kita, ini yang bahaya. Jadi sekali lagi belajar selalu ilmu itu, karena sah tidaknya satu ibadah amal perbuatan tergantung pada ilmunya. Yang kedua, kalaupun sudah tahu ilmunya, dahulukan adab. Pada video sebelumnya di YouTube saya juga, saya sudah menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah tidak berkunut di waktu subuh karena sholat subuh yang berdekatan tempatnya itu dengan Imam Hanafi, sehingga dia tidak membaca kunut di waktu subuh karena menghormati Imam Hanafi yang sudah wafat itu. Apalagi orangnya masih hidup, tentu semakin takwim Imam Syafi'i. Beliau sudah dikubur, Imam Syafi'i tidak berkunut di waktu subuh karena alasannya khawatir suul adab kepada Imam Hanafi gurunya. Karena Imam Hanafi berpendapat la yusannu fi subhi kunut. Jadi dia meninggalkan ijtihadnya sendiri demi adab kepada guru. Subhanallah, luar biasa kan? Itu. Makanya kalau menyesatkan ini malah tambah bahaya ini. Tidak bisa berijtihad, kok justru malah menyesatkan. Begitu. Barangkali itu ya, tadi ya. Sampaikan nanti ya kalau sudah pulang kampung. Jangan lupa Anda sebagai santri, apalagi mahasiswa, harus menjadi agent of social change, menjadi pencipta perubahan ya, di sana di masyarakat, sehingga semakin tercerahkan. Barangkali itu dulu ya. Iya, sama-sama. Saya mau langsung ke... Oh, pamit. Pulang kampung. Oh iya, boleh. Tahu mau saya... Ya, tapi tidak boleh salaman. Sekarang masih musim pandemi, ya kan? Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.